angkat tangannya sampai berdoa. Ya, ya. Apa keterangannya ini? Nggak tahu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita nyanyi bersama. Ya, siapa yang memimpin? Penyanyi. Siapa yang memimpin? Bisa sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin belajar apa? Kerajinan bahan lunak. Mengapa sih kita buat kerajinan bahan lunak? Buat apa? Dengan kerajinan bahan lunak, hasil karyanya bisa diapakan aja? Dijual sebagai hadiah. Kalau hadiah yang dibuat dengan hasil tangan kita dengan penuh perasaan, otomatis lebih berharga nggak daripada yang beli dengan harga mahal? Ya kan? Ya. Menurut kalian, hasil benda kayak gini jika dijual harganya berbeda nggak? Ya. Kalau segini nih, satu pak base-nya harganya berapa? Ya biasanya berapa lah perkiraan? 15.000, 10.000. Kalau clay yang dibuat kerajinan, pernah nggak kalian dibuat gantungan? Harganya mahal nggak kalau satu gantungan? Berapa biasanya gantungan kunci-kunci itu? 15, 20 kan lebih mahal kan? Padahal segini aja loh udah jadi berapa kali biasanya? Satu kali. Jadi bisa bermanfaat dan bernilai apa? Jual. Oke. Kalau karya kita itu sudah bagus, tetapi kalau kalian tidak bisa menjelaskan dengan baik, apakah orang lain bakalan minat? Minat nggak? Nggak minat. Apalagi kalau yang tidak bisa cara pakainya, ini gimana? Apa sih kegunaannya? Bakalan tertarik nggak? Jadi kita harus pandai-pandai memberikan kayak pengiklanan, mempromosikan bagaimana sih karya kita tuh bisa terjual, orang lain bisa, wah ternyata itu sangat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar apa? Kemarin coba ingat, kerajinan itu apa? Yang bisa nggak? Pabrik apa hasil tangan? Pabrik. Termasuk kerajinan bukan? Jadi kerajinan itu apa? Buat dari tangan. Yang jadi apa? Kerajinan itu hasil karya yang dibuat oleh tangan yang berdasarkan apa? Kreativitas siapa? Manusia. Kalau kerajinan bahan lunak, apa itu kerajinan bahan lunak? Adalah kerajinan yang mudah dibentuk. Kerajinan bahan lunak sendiri itu ada berapa kira-kira? Ada nggak sih bahan lunak yang selain buatan manusia? Clay, contohnya. Clay itu buatan manusia tidak? Iya. Ada nggak kerajinan yang dari alam? Ada. Kemarin ada yang bilang tanah, tidak sih? Tanah termasuk bahan lunak nggak? Dari alam atau buatan manusia? Berarti kerajinan bahan lunak atau bahan lunak sendiri itu ada
bisa diolah jadi kerajinan? Bisa. Lalu serat, tahu tikar dari daun pandan. Itu termasuk bahan Lunak. bisa itu bahan lunak. Ada dulu ya, B1, B2, itu B1, itu. Setelah nanti kalian membuat karya, kalian harus bisa menjelaskan hasil karya kalian. Maka dari itu kita hari ini akan belajar bersama guru kita, guru bahasa Indonesia. Silakan Ibu. Jadi di sini Ibu sebagai mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia ingin mengaitkan tentang prakarya dengan bahasa Indonesia itu apa. Jadi di sini nanti kalian akan membuat sebuah karya. Nah, karya itu nanti yang akan kalian promosikan. Bagaimana caranya? Jadi kalian membuat itu yang akan dipromosikan dari bentuknya, warnanya, dan keunikan dari karya kalian. Contoh gantungan kunci ini. Nah, jadi gantungan kunci ini bentuknya dari warna bebek. Jadi contohnya bentuknya bebek, kemudian warnanya putih. Ada juga yang kopinya warna putih, kemudian kakinya yang warna orange. Keunikannya adalah seperti itu. Nah, itu adalah keunikan dari si bebek ini. Jadi kalian kalau promosikan tidak perlu panjang lebar atau panjang sangat. Yang penting kalian percaya diri dalam karya kalian. Seperti itu, ya. Jadi ini karya saya, ini karya yang telah saya buat unik dan lucu. Atau misalnya karya Kamila Komel, jadi bisa buat promosi. Bisa dikatakan ini. Ada yang tanyakan nih kita, ada yang bacakan, ada promosi. Ya, jadi selain itu juga promosi media sosial atau apa yang kalian buat dari sebuah karya kalian. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Nanti setelah kalian membuat karya berdasarkan apa yang dibicarakan oleh Ibu bahasa Indonesia Ibu Miski kita harus bisa menjelaskan keunikan. Selain keunikan apa aja, bentuknya seperti apa, manfaat, gunanya. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Nah, tadi kan Ibu sudah sedikit menyinggung bagaimana sih cara-cara membentuk clay. Ini dasar-dasarnya kita. Habis ini nanti kita langsung praktek membuat langsung ya. Oke, setelah melihat video tadi, nah sekarang kita bagi kelompoknya. Udah ditentukan kelompoknya kan? Sudah. Oke, kita duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya clay dari kami. Di sini kami ada membuat nyata. Jadi dari clay yang berwarna putih kami jadikan mangkok, dan yang berwarna coklat kita jadikan ayam, dan yang warna kuning kita jadikan mie, dan yang hijau dijadikan sayuran, yang merah dijadikan saus, dan yang hitam dijadikan kecap. Unikannya di sini kita bisa membuat mie dari clay yang berwarna kuning, dan bisa yang warna coklat kita jadikan ayam, dan yang warna hijau kita jadikan sayuran, dan yang warna merah kita jadikan saus. Nah itu kita jadikan kecap. Kami akan mempresentasikan hasil karya tangan kami. Kami membuat planet ini dan bebek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang bisa urika ya.